Sumpah, orang ini bener-bener bahaya. Gua nggak tahu gimana caranya. Satu kali tendangan doang bisa bikin gue jadi kayak gini. Tapi tujuan gue di sini baik. Apapun yang terjadi, gue harus bebasin anak-anak itu. Aduh, ketahuan kita, Nyet. Ini mah udah gue duga, Nyet. Nggak mungkin di dalam gak ada yang jaga. Terus gimana? Ya mau gimana lagi? Mau apa kalian masuk ke sini? Gua nggak pernah lihat kalian sebelumnya. Kalian pasti bukan orang sini kan? Terus siapa kalian? Ngapain masuk ke rumah orang tanpa diundang? Itu artinya lu nyari masalah. Jadi, kita gimana ininya? Udah ketahuan kita? Ya udah, apapun yang terjadi kita jalanin aja. Maksud gua, kita mau langsung nyerang apa gimana ini? Kalau kayak gini sih udah pasti kita duluan yang bakal diserang. Tapi lu pede kan, Nyet? Gua sih pede-pede aja. Selama ini gua udah terbiasa dengan hal-hal kayak gini semenjak temenan sama lu berdua. Kalau dulu mah, gua bisa-bisa kencing di celana ini. Ya, lu mah emang culun dari dulu. Ya udah, kita fokus dulu. Karena lu berdua udah masuk ke tempat ini, itu artinya lu udah tahu semua apa yang terjadi di tempat ini. Dan tugas kita berdua adalah melindungi tempat ini. Ya, bahasa kasarnya, kita nggak bakal ngebiarin kalian ngebocorin informasi apapun tentang tempat ini. Dan itu artinya, kalian nggak bakal keluar dari sini dalam keadaan selamat. Lu siap, Ler? Gua siap, Nyet. Aman aja. Sekarang gua tanya, lu tau dari mana tempat ini dan soal anak-anak itu? Gak mungkin rasanya kalau lu tiba-tiba tahu sendiri. Pasti ada seseorang yang memberitahu lu kan? Sekali lagi gua bilang, lu nggak perlu tahu gua siapa, dan lu nggak perlu tahu gua tahu dari mana. Yang pasti tujuan gua kesini, gua mau bebasin anak-anak itu yang udah lu siksa. Niat lu emang baik, tapi menjadi orang baik justru malah menyiksa diri lu sendiri. Harusnya lu pikirin diri lu dulu. Lu bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup aja, itu udah syukur banget. Jadi nggak usah terlalu berharap banyak bisa bebasin anak-anak itu. Gua akuin, orang ini benar-benar kuat. Tapi gua yakin, kalau gua pakai mata hitam, gua pasti bisa ngalahin dia. Karena mata hitam nggak terkalahkan sampai detik ini. Masalahnya kalau mata hitam gua keluar, gua takutnya malah di luar kendali gua. Tapi untuk sekarang, satu-satunya cara buat lawan orang ini, ya pakai mata hitam. Enggak. Gue nggak boleh bergantung sama mata itu. Kalau lu penasaran kenapa semua ini bisa terjadi, gue bakal ceritain ke lu. Dan semuanya akan terdengar masuk akal buat lu. Dulu, gue adalah seorang anak-anak yang biasa aja. Gak baik dan gak jahat juga. Dari kecil, gue berasal dari keluarga yang kaya. Tapi sayangnya, anak-anak di sekitar rumah gue gak ada yang mau temenan sama orang kaya. Karena mereka menganggap gue bukan orang yang asik. Udah pergi sana lu anak orang kaya, banyak duitnya, main aja sendiri di rumah, kan lu banyak game. Lagi pula biasanya anak-anak orang kaya tuh cengeng-cengeng, gak asik, suka ngadu ke bapak. Bapaknya juga pasti suka seenaknya aja. Jadi pergi aja lu. Kita males main sama anak orang kaya. Tapi gue pengen main sama kalian. Kita nggak mau main sama anak orang kaya, paham lu? Anak orang kaya pasti sombong-sombong. Dah, tinggalin aja. Sekarang gua tanya sama lu. Kita ini kadang serba salah. Jadi anak orang kaya, kita dibilang gak asik, sombong, angkuh. Dan mereka gak mau temenan sama kita. Kadang ada yang mau temenan, tapi ada maksudnya. Dan ketika lu jadi orang miskin, orang-orang malah merendahkan lu.
Mereka temenan sama lu untuk ngebully lu. Apa yang lu harapin dari itu? Kenapa sih kita nggak temenan aja sama si Leon? Dia kan anak orang kaya. Kalau kita temenan sama dia, kita bisa main di rumah dia. Pasti mainan di rumah dia tuh bagus-bagus. Terus kita juga bisa makan enak di sana. Iya juga ya, yang lu bilang bener. Harusnya kita temenan aja sama dia. Duitnya juga banyak. Siapa tahu bisa kita ambil kan? Intinya, gue benci anak-anak dari dulu. Karena pada masa itu, gue mendapatkan perlakuan yang gak layak sama sekali. Makanya sampai sekarang, gue benar-benar benci sama anak-anak. Apalagi waktu kejadian itu. Dan itu, titik gue memutuskan untuk melakukan semua hal ini. Woi, bocah sialan. Bu, itu anaknya diingetin dong. Jangan disuruh ngejek kotoran-kotoran gitu lah. Nih, lihat nih, kotorannya kena saya jadinya. Ya namanya juga anak-anak mas. Nggak bisa maklumin banget jadi orang. Ya wajar lah masih kecil gini, emang lagi aktif-aktifnya. Bahkan kata maaf pun gak terucap dari mulut dia, meskipun anaknya sawah. Hal yang gak wajar sekalipun kadang diwajarkan oleh orang-orang yang gak tahu diri. Woi, tapi itu bukan alasan lo untuk ngelakuin semua ini. Lo pikir sama manusia punya sifat yang sama? Enggak. Lo tahu, gue gak peduli apapun alasan lo. Hari ini, gue pasti bakal bebasin anak-anak itu. Enggak. Masa gue sekarang selemah ini? Gue gak mungkin kalah sama dia. Gue gak tahu ini musuh yang terlalu kuat atau emang gue lemah. Tapi gak mungkin lah. Harusnya gue masih bisa ngalahin orang ini. Apa anak ini? Kenapa dia ngehadang gue? Kayaknya dia pungli juga. Mau minta-minta. Om, tadi saya lihat Om jago banget berantem. Iya, terus? Om, please bantuin kita. Kita benar-benar butuh pertolongan dari Om. Saya yakin Om bisa ngalahin orang itu. Hah? Maksudnya apa? Om, kita lagi disiksa. Kita dipaksa kerja buat minta-minta. Ada banyak banget anak-anak lagi disiksa. Bantuin kita Om. Kita butuh pertolongan Om. Disiksa? Iya Om, saya nggak punya banyak waktu. Jadi mohon bantuin kita. Saya nggak apa-apa ngorbanin diri saya. Yang penting yang lainnya bisa selamat Om. Hah? Anak ini benar-benar ketakutan. Kayaknya dia lagi nggak bohong. Bentar, gue samperin aja dia. Biar gue tanya-tanya langsung. Di mana tempatnya? Apa? Anak itu meledak. Apa yang terjadi?